Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah yang kami hormati, ada sebuah hadis yang begitu masyhur bahwa kita di zaman azali atau di kandungan ibu, ada yang mengatakan di usia 120 hari itu Allah meniupkan ruh kepada kita waktu di kandungan ibu. Itu sudah dituliskan rezekinya, usianya, amalnya, dan seterusnya. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya sahih tanpa ragu. Hadis ini memberikan tafsir kepada kita. Pertama, untuk urusan rezeki yang paling kita sorot ya, untuk urusan rezeki. Kalau memang benar di zaman azali kita sudah diputuskan oleh Allah rezeki kita, tertakar dan tidak akan tertukar rezeki kita, lalu mengapa kita bekerja? Kalau nggak kerja nggak dapat duit dong. Banyak pak, sudah bekerja, utangnya juga banyak. Kalau nggak kerja nggak dapat duit dong. Ada orang nggak kerja dapat duit banyak. Siapa dia? Setidaknya yang saya tahu orang-orang yang dapat warisan. Mereka nggak kerja tapi dapat duit banyak. Artinya memang benar rezeki itu tertakar, tidak tertukar, dan sudah dituliskan oleh Allah di zaman azali. Ini kalau kita beriman ya, hadisnya berkata demikian. Apalagi bicara Al-Quran misalkan, lebih ekstrim lagi tentang mati misalkan, Allah sampai menyampaikan kematian itu kalau sudah datang tidak bisa ditunda, tidak bisa diajukan. Kalau sudah waktunya meninggal, ya meninggal saja. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau demikian, pertanyaan pertama, kalau memang rezeki sudah diputuskan, lalu ngapain harus kerja? Kalau memang usia sudah diputuskan Allah kapan mati, lalu ngapain kita makan? Karena gara-gara kita makan milih ini dan itu, ada orang yang punya utang banyak gara-gara itu. Karena pengen makan enak, makan segala macam. Coba kalau kita bebas nggak usah makan, kita mungkin nggak perlu harus bekerja, kita nggak perlu harus cari uang. Kalau nggak makan mati pak. Kata siapa? Kalau Allah yang menghendaki tidak mati, ya tidak mati. Buktinya ada namanya Ashabul Kahfi. Pernah dengar di surat Al-Kahfi itu? Ada ada beberapa pemuda yang berada di dalam gua. Mereka itu tidur, bahasa kita ya, sebanyak 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, hidup itu. Jadi kalau kita ditentukan Allah, kemudian misalkan bapak atau ibu punya usia 60 tahun atau 80 tahun, maka meskipun tanpa makan Anda tetap hidup pak. Kalau Allah yang memang mengizinkan untuk hidup, tetap hidup meskipun nggak makan. Pertanyaannya adalah, lalu ngapain makan? Lalu ngapain bekerja? Saya mencoba mencari jawaban ini di banyak kesempatan, tetapi tidak mendapati jawaban yang memuaskan kami. Kami masih merasa ada yang ganjal dan belum sempurna jawabannya. Sampai kepada kami mendapati jawaban yang kami anggap cukup memuaskan yang akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kami mendapati jawaban salah satunya dari sebuah hadis yang kira-kira kejadiannya sama. Jadi ada sebuah hadis, kalau kami ceritakan begini, pada saat itu istri Rasulullah Aisyah itu bertanya kepada baginda Rasul, "Wahai Rasulullah, engkau itu sudah dijamin surga. Mengapa engkau masih sholat saja sampai kaki engkau bengkak?" Bahasa bengkak itu nggak tepat ya. Kalau bahasa Jawanya itu kapalen.
Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu itu kapalan itu bahasa Indonesianya apa itu. Baginda Rasul itu sudah dijamin surga, tapi sholatnya kok di atas rata-rata. Itu kan seolah-olah pertanyaannya sama. Kamu sudah dijamin rezekinya, ngapain harus kerja? Kamu sudah dijamin masalah usianya, ngapain makan? Jawabnya Baginda Rasul waktu itu adalah, wa Aisyah, tidak bolehkah aku bersyukur? Jadi jawaban semuanya adalah bersyukur. Kita bekerja bukan dalam rangka masalah uangnya, tapi kita mensyukuri karena diberi pekerjaan oleh Allah, maka bekerjalah. Masalah rezekinya, terserah Allah, mau dikasih banyak kita alhamdulillah, sedikit kita alhamdulillah, tapi banyak atau sedikit pendapatan kita, bekerja maksimal lah. Jangan dibalik, kita bekerja sesuai dengan apa yang kita atau yang diberikan kepada kita, terus kita standarnya kita kurangi, nggak usah sungguh-sungguh deh, wong bayarannya cuma segitu kok, standarnya dilongi aja deh. Ya jangan gitu Pak. Yang ada harus dibalik, berapapun dia menghargai kita dari segi keuangan, bekerjalah maksimal di situ. Kenapa? Karena kita bekerja bukan untuk rezeki itu, tapi sebagai bentuk rasa syukur kita diberi pekerjaan. Urusan rezeki, urusan Allah. Mau banyak, mau sedikit, itu biar urusannya Allah. Karena kita nggak ada yang tahu. Apakah gaji kita atau pendapatan kita selalu segitu? Ya nggak ada yang tahu. Bisa aja turun setiap waktu. Bisa kan naik melejit setiap waktu. Nggak ada yang tahu. Maka itu nggak penting masalah itu. Itu biar urusan Allah. Urusan kita adalah kita diberi pekerjaan, maka bekerjalah dengan maksimal. Bersyukurlah. Karena ada orang yang tidak bekerja. Lebih baik kita capek dalam pekerjaan daripada capek nganggur, Pak. Tapi banyak orang yang hari ini punya pekerjaan malah mengeluh. Orang yang nganggur juga mengeluh. Nggak tahu nih maksudnya mereka mau apa sebetulnya. Nganggur yang ngeluh, kerja ngeluh. Artinya bagi saya adalah kurangnya rasa syukur. Itu pun dengan usia pun sama. Kenapa kita harus makan? Karena kita bentuk rasa syukur, diberi makanan oleh Allah, diberi nasi, diberi lauk pauk, kita bisa membeli ini dan itu, ada yang ngasih lauk atau ada yang ngasih nasi. Bentuk syukur kita adalah memakannya. Masalah ini sehat atau tidak kita serahkan kembali kepada Allah. Kalau makanan itu kita bisa pilih, pilihlah yang menurut kita terbaik. Kalau nggak bisa milih, ya sudah makan saja, bismillahirrahmanirrahim, makan Pak. Nanti Allah akan menjamin kesehatan kita. Sederhana ya, tapi jawaban ini kami temukan cukup lama. Menyampaikannya sebentar, tapi ini bagi kami sangat lama. Maka pesan kami untuk terkait pekerjaan, nggak usah peduli berapapun jenengan punyai atau dapatkan. Kalau jenengan bekerja, nggak usah peduli berapapun gajinya. Kalau jenengan jualan di toko, nggak usah peduli berapapun omsetnya. Kalau jenengan nanam atau mungkin beternak, nggak usah peduli dengan hasilnya. Bekerjalah semaksimal mungkin sebagai bentuk rasa syukur bahwa Anda diberi pekerjaan. Kalimat manusianya, lebih baik Pak capek bekerja daripada capek nganggur. Demikian, mudah-mudahan memberi motivasi yang secukupnya untuk kita bekerja sebaik mungkin di jalan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.